Annyeong teman-teman, ini adalah orang Korea yang cool cool. Seminggu lebih ya, kalau terakhir aku naikin video. Mungkin aku cari sedikit berita-berita mungkin terutama mengenai secret number. Ya kan teman-teman, aku melihat kayaknya banyak yang penasaran ya. Dan juga beberapa teman-teman memang menanyakan bahwa sebenarnya popularitas secret number ini di Korea itu sendiri kayak gimana sih gitu ya. Tapi video sebelumnya itu aku sudah menjawab sebenarnya sebagian bahwa memang ini agak susah untuk mengukur, karena sekarang kalau misalnya aku lihat ya dari sisi untuk media, kalau untuk media itu kalau misalnya aku search kalau di situs di Korea kayak semacam berita atau apa dan sebagainya, memang entertainment yang agensi secret number ini memang sangat berusaha keras kalau aku lihat. Karena banyak berita yang memang beredar dan juga pun mereka sangat giat untuk secret number ini biar menjadi sukses. Dan ya, hari ini tanggal 21 itu mereka melakukan penyiaran yang terakhir setelah mereka meluncurkan lagu pertama single yaitu Hoodies. Tapi aku menemukan salah satu yang vlog yang menarik yang mengenai yang berkait dengan secret number. Salah satu orang Korea dia menuliskan mengenai yang secret number ini sebagai pendatang baru tentunya yang dunia K-pop, dan dia memang ini menjadi suatu perhatian bahwa music video ini sangat banyak fans dan banyak yang penasaran itu mereka tonton sampai 16 juta sekian sampai hari ini gitu kan. Aku juga sebenarnya penasaran, seperti teman-teman tadi aku bilang, sebenarnya popularitas di Korea itu seperti apa. Biasanya kan kalau misalnya ada girl band atau boy band yang memang K-pop yang menjadi heboh atau apa, biasanya kan ada berita, kemudian banyak yang komen ada kan. Tapi di Korea itu memang berita itu, komennya itu jarang sekali. Ya, artinya aku juga mungkin merasakan bahwa memang dari sisi agensinya itu mereka sangat berusaha untuk keras untuk popularitas. Tapi mungkin bagi orang Korea itu masih dini kita bisa, itu sangat sulit untuk menilai bahwa popularitas di Korea, karena memang data ataupun reaksi orang Korea itu selain mungkin YouTuber mereka memang cover atau mungkin mereka reaction dan sebagainya itu banyak, dan itu tentunya menjadi suatu bukti bahwa memang secret number itu sedang menjadi perhatian. Tapi di balik yang music video ini, menariknya ini yang si vlogger ini dia untuk membandingkan komen ya. Aku juga pernah buka dan pernah lihat, dibanding dengan mungkin music video yang lainnya memang sedang heboh, kalau untuk di video Hoodies ini komennya itu luar biasa banyak. Kalau tadi aku buka sudah lebih dari 190.000 komen di situ. Dan menariknya yang si vlogger ini dia bandingkan dengan beberapa memang yang terkenal, tapi mereka itu kayak hanya untuk puluhan ribu komen ada di situ. Itu ada salah satu girl group namanya Everglow. Nah, Everglow ini dia debut pada tahun 2019. Nah, tapi salah satu video dia itu sudah 4 bulanan, tapi yang menonton adalah sekitar 120 juta orang sudah menonton. Artinya kalau bagi dia itu yang si Everglow ini, aku juga sebenarnya jarang dengar yang namanya Everglow karena mungkin dia tidak terlalu heboh di Korea sendiri. Maka dia bilang kalau misalnya Everglow ini mungkin di Korea dia pun sama. Di Everglow ini di Korea itu tidak begitu populer, tapi di luar negeri itu sangat populer karena dengan viewer yang penonton 120 juta itu selama 4 bulan itu kan luar biasa ya. Ya, jadi dan dia melihat untuk komennya. Nah, aku juga tadi lihat komennya ternyata itu sekitar 120 juta orang yang menonton, hanya komennya itu 160.000, tapi 16 juta orang menonton tapi 200.000 komen. Itu kan perhatiannya itu jauh lebih besar ya, karena namanya medsos itu kan sebenarnya kan orang komen itu artinya sebenarnya usaha dari yang penontonnya, itu artinya mereka punya suatu perhatian. Nah, maka kadang aku sendiri pun video aku kalau misalnya ada komennya banyak, wah aku sangat senang walaupun itu negatif atau positif. Kadang ya aku baca yang negatif ya memang sedih sih, cuma atau ya gitulah gitu, perasaan aku nggak enak, tapi tetap aja itu namanya perhatian kan. Jadi ya
aku juga kadang senang, kadang enggak, tapi semakin banyak komen yang positif, berarti kan kita semakin didorong untuk membuat suatu komen yang baik gitu kan ya, suatu konten yang baik, bukan komen, konten yang baik gitu ya. Anyway, ya balik lagi, maka aku juga coba cari yang mungkin boyband gimana gitu. Yang salah satu yang paling terkenal kan memang BTS ya saat ini ya. Tapi yang di Big Hit 8 Entertainment, yang dimana yang perusahaan agensinya yang si BTS ini kan sebenarnya ada boyband baru tahun lalu, namanya Tomorrow by Tomorrow, jadi TXT. TXT ini aku coba lihat, memang komennya jauh lebih besar, karena dia hanya nonton sekitar sebulan yang lalu, dia music videonya itu sekitar 10 juta lebih penontonnya, tapi yang komennya itu lebih dari 200.000, artinya lebih banyak daripada Hoodies. Dan aku melihat sebenarnya siapa yang komen sih sebenarnya gitu. Jadi apakah kalau misalnya seperti teman-teman penasaran bahwa popularitas yang Hoodies ataupun yang mereka itu apakah oleh orang Korea itu sangat populer atau tidak, aku makanya coba lihat untuk komen itu sebenarnya dari siapa gitu. Dan begitu lihat komen-komen ini kebanyakan dari luar negeri. Di blogger ini dia berasumsi bahwa ini hanya asumsi ya, jadi sebenarnya yang 16 juta itu sebagian besar itu memang dari teman-teman Indonesia yang menonton, sehingga dia langsung meledak ya. Sebenarnya aku bukan secara negatif, tapi aku juga ada pemikiran seperti itu. Tapi kalau tadi balik lagi yang kayak seperti TXT ya, yang komen itu kebanyakan orang asing, bukan orang Korea ya. Coba kalau misalnya BTS, apakah orang Korea itu komennya lebih banyak? Aku belum pernah buka sih, cuma aku yakin pasti orang asing lebih banyak. Itu orang manapun gitu ya, orang mungkin Amerika, tapi kan kita fan-nya banyak di Amerika, berarti kan kebanyakan orang Amerika, you know. Nah, dan di Secret Number ini ya pasti ya fans-fans Indonesia itu pasti banyak kalau menurut aku ya. Fans-fans Indonesia itu jauh lebih banyak daripada yang lain, sehingga memang aku rasa itu sangat wajar kalau misalnya banyak komen itu datang dari Indonesia. Sehingga ini aku rasa memang menjadi suatu alasan, sebagiannya ya, mungkin salah satu alasan bahwa video ini ditonton oleh banyak orang itu memang ada kontribusi dari teman-teman Indonesia ya. Tapi apakah di Korea itu, seperti jawaban buat untuk pertanyaan dari teman-teman, popularitas itu cukup atau tidak? Maka aku coba cari tahu. Dan ini sangat berkait dengan upaya dari agensi juga ya. Nah, kalau aku lihat ya, sekitar kalau misalnya sejak tanggal 21 yang mereka masuk ke TV bulan Mei, setelah itu yang hari ini yang terakhir mereka tayang untuk Hoodies ya, sekitar sampai kemarin itu mereka sekitar 26 kali mereka masuk ke TV ya. Artinya selama 1 bulan ini mereka sangat bekerja keras, dan hampir setiap hari mereka ikut show, apalah gitu, acara-acara musik itu mereka selalu ikut ya kan. Kemudian juga rankingnya di lagu di Korea itu bukan semata-mata mereka kayak ya, di situ pasti ratusan penyanyi di Korea ada, dan ya biasanya kan dia urutannya itu setahu aku sekitar mungkin 50 sampai mungkin juara 1 gitulah ya. Tapi yang Secret Number ini dengan lagu Hoodies, mereka bisa rankingnya itu paling tinggi itu sampai 6 dalam 10 besar. Aku rasa ini luar biasa sebagai untuk baru launching sekitar di M Countdown. Walaupun mungkin bukan semua acara mereka masuk rankingnya ya, tapi tentunya di M Countdown itu mereka bisa masuk paling tinggi 6. Jadi mungkin bisa jadi awal mula yang oke ya menurut aku. Karena mereka giat, artinya kan ya asumsi aku bahwa kalau mereka tidak diterima dengan baik, berarti mereka juga nggak akan masuk ke sana. Ya, kemarin kan aku bicarakan mengenai, bukan hapus ya sebenarnya, bukan hapus, tapi tutupnya si medsos si Lita ya. Sebenarnya salah satu member yang bungsu ya, member yang di dalam Secret Number ini ada Dennis juga hal yang terjadi ya sama. Karena Dennis itu kan dari Amerika, dan dia itu menulis salah satu komen bahwa dia mendukung
untuk demonstrasi yang yang terjadi di Amerika. Di Amerika itu semacam terjadilah ya racism, yang dimana yang mereka membedakan yang orang hitam dan putih gitu kan ya. Jadi yang ini demonstrasi dia ya mendukung gitu, dia pernah tulis di sosial media. Tapi memang bisa juga salah satu sisi mungkin seperti aku bilang, yang agensi ini bisa saja mereka ya bertingkah laku berlebih, mungkin bisa juga ini berlebihan gitu, bisa aja kalau mereka minta itu yang membernya itu kalau berhentikan untuk medsosnya, bukan hapus tapi mereka pendapat pribadi itu belum tentu semua orang bisa terima dengan baik gitu ya, walaupun itu niatnya itu baik banget. Nah, itu yang terjadi di Korea, sehingga agensi ini memang minta ke Dennis juga untuk tutup dulu sosial media dia. Mungkin hal yang sama yang mungkin bisa terjadi sama Dita kemarin. Kalau aku baca sih ya aku mungkin seperti itu. Jadi seperti aku kemarin bilang, memang kalau di Korea itu sangat sensitif. Fans atau orang Korea itu apa yang selebriti yang omong, apa yang selebriti melakukan suatu tingkah itu sangat sensitif di dunia selebriti di Korea, seperti itu. Nah, sehingga agensi ini ingin mencegah terjadinya mungkin sesuatu hal yang tidak baik buat untuk kita juga, apalagi kita kan komennya banyak sekali dari teman-teman juga kan, ya kan. Jadi ya kita lihat aja, dan ya sebagai akhir kata ya kalau menurut aku memang mereka awal mulanya baik. Jadi biasanya kalau misalnya di Korea acara yang musik dimana yang kasih penghargaan itu acaranya itu biasanya akhir tahun, karena mereka melihat untuk 1 tahun kan. Jadi sehingga lagu berikutnya itu mereka mungkin aku rasa segera mereka mungkin dalam sebulan 2 bulan mereka langsung keluar, dan mereka harus bisa lanjutkan kehebohan ini ya, awal mula yang baik buat mereka, agar mereka bisa mendapatkan girl group pendatang baru, penghargaannya itu akhir tahun. Ada yang lebih baik koreonya, mungkin koreografinya itu lebih bisa struck ya, jadi bisa crush semua orang. Dan seperti tadi sebelumnya aku pernah ngomong, kalau di Korea terkenal belum tentu di secara global terkenal. Teman-teman pasti mengharapkan bukan hanya untuk terkenal di Korea saja, tapi terkenal di global gitu. Kalau misalnya mereka selama di global itu memang sangat terkenal, itu akan kembali lagi masuk ke Korea. Jadi malah di luar terkenal, kemudian di Korea pun akan jadi kuat terkenal dan lebih heboh lagi. Itu yang mungkin terjadi juga sama BTS juga. Jadi oke, sekian hari ini. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, annyeong.